Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufikur Rahman. Di depan kita udah ada satu kotak putih bertuliskan DJI Mini 3. Jadi ini drone baru gua. Versinya DJI Mini 3 dan ini sebenarnya udah gua unboxing. Jadi ini gua beli online di TikTok Shop itu di harga 4,8 juta. Nanti screenshot pembeliannya bakal gue cantumin juga. Alhamdulillah si Mini 3 nya udah sampai. Jadi ini versi yang N1 ya. Jadi remote-nya remote control biasa yang harus kita operasionalkan menggunakan handphone, bukan yang RC ataupun yang dedicated LCD ya. Jadi ini kelengkapannya hanya drone, remote, dan baterai. Nanti kita lihat, ini belum gua unboxing semuanya. Nah, tampak belakangnya seperti ini ya. Ini ada tertulis kelengkapan di dalam boxnya. Kita fokus dulu. Oke, jadi ada drone-nya itu sendiri, baterainya yang biasa ya. Terus ada remote controlnya, USB-C, RC cable, spare propeller, terus ada obeng dan manual book. Tampak bawahnya seperti ini. Terus di samping ini ada unique selling point yang dijual oleh si DJI Mini 3. Ini ada ringan dan foldable gitu ya, di bawah 250 gram, 4K HDR, 10 km jaraknya, video transmission gitu ya. Terus ada quick shot, panorama, dan lain-lain. Oke, kita buka aja langsung kelengkapannya apa aja ya. Ini ada drone-nya, kita taruh dulu. Terus di sini ada sekat putih. Nah, di sini ada kotak nih. Ini jadi belum gue buka juga. Ini kita taruh dulu deh. Kita taruh dulu, dan terakhir ini ada remote-nya ya. Setelah itu kosong, habis nih, nggak ada apa-apa lagi. Kita kesampingkan dulu kotaknya. Nah, ini jadi remote sama drone-nya. Terus kita coba cek di dalam sini ada apa aja. Kita buka. Oke, jadi di bagian gimana keluarnya? Oke, di bagian sini ada kabel. Ini kabel buat remote ke HP ya. Type-C to Type-C, terus ini harusnya micro. Ya, ini Type-C to micro. Nah, untuk iPhone-nya itu udah dedicated di remote-nya ya. Ini dua kabel ini, terus ada kabel apa lagi? Oke, di sini dapat kabel Type-C to Type-C lagi. Kalau ini buat charging ya. Ini buat charging remote dan baterainya. Terus di sini ada spare propellers. Nah, di sini ada spare propellers. Ini satu set ya. Sama buku panduan. Ini ada obeng juga buat ganti propellers. Sama sisanya tinggal buku panduan, teman-teman. Terus dikasih juga silika gel ya. Nah, ini buku panduan DJI. Kurang lebih seperti itu isinya. Nah, ini ada stiker juga ya. Nah, ini ada buku panduan sama ini kayaknya stiker. Kita coba buka. Ini stiker DJI gitu. Kita coba cek. Ya, ini stiker guys, betul. Nah, ini stiker dari DJI. Kita taruh aja. Oke, kelengkapannya itu aja. Terus kita coba lihat drone-nya. Ini belum gua buka. Nah, ini kita buka dulu drone-nya. Ini drone-nya, dan ini remote-nya. Kita buka ya. Oke, ini remote dan drone-nya. Kita mulai dari drone-nya dulu ya. Oke, jadi ini drone-nya. Dan drone-nya itu tuh bisa bebas buka arm-nya itu tuh dari sebelah manapun ya. Oke, jadi ini drone-nya. Dan drone-nya itu tuh bebas buka arm-nya itu tuh mau dari mana aja. Baik dari atas dulu sini, atau dari sini dulu gitu, karena tidak berpengaruh.
Beda dengan Vimi X8 mini gua, dimana buka armnya itu tuh harus bergantian ya. Jadi kalau nggak salah belakang dulu baru depan atau sebaliknya gitu. Nah ini udah ada baterainya satu. Ini kita copot dulu. Nah di sini ada tertulis untuk kita ngecas dulu sebelum kita gunakan gitu ya. Jadi baterainya ini tuh perlu kita cas dulu untuk pertama kalinya. Oke, jadi ini baterainya habis ya. Kita harus cas dulu si baterainya. Nanti gue bakal cas dulu. Nah ini untuk penampakan drone-nya dari bawahnya seperti ini. Terus ini ada gimbal protektor. Nah ini gimbal protektornya. Kita buka dulu ya. Oke. Untuk tempelan pengaman ini wajib kalian lepas ya, karena nanti bakal mengganggu kinerja si gimbalnya, termasuk ini yang di bawah. Nah tuh ada tulisannya. Tuh ada tulisannya, remove the foam sticker before use. Oke. Nah, hal yang menarik yang bikin gue pindah dari Vimi X8 mini gue ke DJI Mini 3 adalah dari si kameranya ini. Jadi kameranya ini tuh bisa portrait guys. Jadi ini udah 3 axis gimbal tentu. Dan dia bisa portrait ya, portrait mode. Jadi kameranya bisa portrait mode kayak gini nih. Jadi kalau yang Vimi X8 mini gue itu hanya landscape gini mulu gitu ya. Ini bisa portrait guys. Ini yang menarik. Nanti kita coba tes flight dan hasil videonya ya. Nah jadi kalau buat teman-teman yang udah ngelihat video-video drone di channel YouTube gua, ini tuh drone ketiga gua gitu ya. Jadi pertama kali gue coba pakai drone itu tuh SJRCF 11S yang versi 3 km. Terus yang kedua yaitu Vimi X8 mini yang sampai sekarang sebenarnya masih ada si Vimi X8 mininya. Sebentar kita coba ambil ya si Vimi. Nah jadi ini dia Vimi X8 mini gua gitu ya. Ini yang udah berpetualang kemana-mana, ini udah cukup jauh gua bawa pergi gitu ya. Dan dia tuh ringkas kecil banget gitu. Nah jadi dia tuh ringkas kecil gitu ya. Jadi waktu pindah ke DJI pun gua pasti milihnya yang mini gitu. Karena dengan yang Vimi X8 mini ini aja gue udah cukup puas gitu ya untuk dibawa ke traveling. Ngelawan angin yang lumayan kenceng pun dia masih bisa gitu ya. Jadi untuk di pantai, terus di gunung, ini juga udah pernah gue bawa, itu masih cukup proper untuk ngehandle angin-anginnya. Cuman kita sadar diri lah ya, karena ini kan drone kecil. Nah ini untuk yang perbandingannya gitu ya. Jadi di sini Vimi X8 mini dan ini DJI Mini 3 gitu ya. Nah sekilas ini gue lihat ternyata lebih kecil si Vimi X8 mini ya kalau posisi terlipatnya. Jadi di tas space-nya kecil banget nih dari tampak atasnya. Terus dari sampingnya ketebalannya pun juga sama. Ternyata si Vimi X8 mini ini tuh mungil banget, bener-bener mungil banget. Ini compact banget gitu ya terlipatnya. Ini dari bagian bawahnya seperti ini. Nanti kita coba bikin video terpisah aja untuk perbandingan si Vimi X8 mini dan DJI Mini 3 gitu ya. Oke, ini penampakan untuk remote DJI Mini 3-nya dan pertama kali gue pegang ini impresif ya. Karena ya gue baru ganti drone itu tuh 3 kali dan ini drone pertama DJI gue setelah lama mungkin hampir 1,5 tahun atau lebih ya pakai si Vimi X8 mini versi pertama yang tahun 2021 gitu. Nah ini remote-nya nyaman banget ternyata ya DJI build quality-nya memang bagus gitu ya. Di sini untuk joysticknya juga sepertinya lebih enak gitu ya. Kita coba pasang dulu ya. Dibandingkan dengan remote si Vimi X8 mini ya. Jadi joysticknya itu tuh untuk apa nih namanya? Bagian ujungnya ini di bagian bawah sini ya. Nah di sini ada buat ngecas juga. Oh iya betul guys. Jadi ini lebih enak ya
dan harusnya lebih presisi nih. Oke. Nah, di sini ada tombol buat landing. Ini cinematic, normal sama sport. Kita normal dulu. Ini tombol power. Hidupinnya sama kayak drone lain gitu ya. Jadi pencet sekali, pencet tahan. Oke, ini udah hidup. Terus di sini ada buat switching, ini harusnya ke foto. Terus di sini ada tombol shortcut VN. Ini nggak tahu fungsinya buat apa, nanti kita konekin. Nah, di sini ada holder HP-nya harusnya. Oke, ini holder HP-nya, jadi tinggal tarik aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini udah ada di dalamnya itu tuh kabel Lightning gitu ya. Nah, karena gue pakainya Type C, ini bakal gue ganti ke yang Type C. Nah, menariknya ini dari lokasi si kabelnya ini udah tertanam gitu ya. Istilahnya bisa nutup gitu di sini. Karena gue punya pengalaman dengan kabelnya si Vimi X8 mini ini tuh hilang gitu ya. Hampir 3 kali gue kehilangan kabelnya karena dia terpisah. Jadi ini buat ke remote-nya, terus ke HP-nya ada lagi gitu ya, diselipin di sini. Dan itu sering banget gue ketinggalan ataupun hilang gitu ya. Jadi ini cukup menarik nih. Jadi kita nggak perlu bawa banyak kabel di luar. Cukup kita taruh aja di bagian sini gitu ya. Ini nice sih buat foto atau buat record. Terus di sini ada buat gimbalnya gitu ya. Nah, ini yang satu hal yang membuat gua emes juga, ini pertama kalinya unboxing untuk DJI. Ini lebih ringan ternyata. Nah, ini buat kontrol gimbalnya mau naik atau turun gitu ya. Jadi gini. Nah, ini sedangkan di Vimi X8 mini remote-nya ini tuh buat gimbal ini tuh agak keras. Nah, dia stiff banget. Jadi kadang kita mau ngoperasin gimbalnya itu tuh perlu hati-hati gitu ya. Karena kalau terlalu kenceng bisa nggak smooth gitu ya. Tapi yang si remote DJI Mini 3 ini tuh enak, ringan, effortless anjay. Nah. Terus di bagian bawahnya juga ini bikin nyaman, ini kayak terbuat dari karet gitu. Jadi gripnya enak nih buat dipegang gitu ya. Handle-nya enak banget. Gini kita bisa megangnya dengan nyaman. Sedangkan di versi punyanya X8 mini ini nggak ada, jadi ini full plastik. Jadi HP-nya ditaruh di tengah ya kalau yang ini kayak gini. Jadi ini tipe drone ketiga gua, setelah yang pertama SGRC F11, terus Vimi X8 mini, dan beralihlah ke drone DJI pertama gua, DJI Mini 3 ya. Versi pertama ini remote-nya enak, upgrade banget dari Vimi X8 mini ya. Jadi kita bakal coba. Terus yang kedua, kalau dari si drone-nya sendiri, ternyata secara dimensi terlipatnya ini lebih besar ya, sedikit dibanding Vimi X8 mini, dan remote-nya pun tentu lebih besar ya dimensinya. Nah, cuman apa sih yang menyebabkan gua pilih upgrade gitu ya? Sebenarnya si Vimi X8 mini ini tuh masih bagus-bagus aja gitu ya untuk bikin video, karena videonya juga masih bagus banget, HDR-nya bagus, terus hasil kualitas 4K-nya bagus, gimbalnya bagus, stabil gitu ya untuk yang Vimi X8 mini. Nah, tapi yang membuat gua pindah ke DJI Mini 3 ini adalah mode potretnya. Nah, ini dia mode potret ini yang bikin gua tertarik untuk pindah ke Mini 3 ini gitu ya. Jadi untuk bikin konten kayak di Instagram atau Reels Facebook, terus di TikTok gitu ya, ini bisa dengan mudahnya gitu ya tanpa perlu cropping. Sedangkan sebelumnya gua perlu nge-crop, dimana pasti ada penurunan kualitas ya saat kita crop. Gitu mungkin unboxing dan ya review singkat lah ya perbandingan dengan Vimi X8 mini untuk drone DJI Mini 3. Siapa tahu teman-teman mau mencari drone pertamanya gitu ya, ini worth it banget dimiliki dengan harga yang promo sekarang itu di 5.020.000. Kemarin gue dapat potongan lagi dari TikTok sehingga bisa dapatnya di 4,8 juta gitu ya. Ini worth it banget dan ya bisa dibilang must buy banget sih ini. Jangan sampai kehabisan. Oke, mungkin itu aja dulu untuk video kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye.